Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya Multazam. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan kita masih tentang limit ya. Kita masuk ke penyelesaian limit fungsi aljabar sederhana dengan operasi limit. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar menyelesaikan limit dengan menggunakan teorema dasar limit. Nah, hari ini kita akan mengerjakan mencari nilai limit dengan menggunakan metode-metode penyelesaian operasi limit. Jadi ada 4 metode yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah substitusi langsung, kemudian pemfaktoran, lalu mengalihkan dengan sekawan. Jadi ini maksudnya adalah mengalihkan dengan akar-akar sekawan. Kemudian yang terakhir adalah aturan L'Hospital atau menggunakan aturan turunan. Baik, yang pertama adalah kita masuk ke metode substitusi langsung. Nah, jika ada soal tentang limit fungsi aljabar tidak ada penyebut, maka langsung dapat dikerjakan. Nah, ini adalah contoh, jadi substitusi langsung itu bisa dipakai untuk mengerjakan limit fungsi aljabar yang tidak berbentuk pecahan atau tidak punya penyebut. Jadi contoh, misal disuruh mencari nilai dari limit x menuju 1 dari 2x pangkat 2 dikurang 3x. Maka kita tinggal memasukkan nilai x sama dengan x menuju 1. Jadi 2 dikali 1 pangkat 2 itu 1 dikurang dengan 3 kali 1 sama dengan negatif 1. Jadi nilai limit dari limit x menuju 1 dari 2x kuadrat dikurang 3x adalah negatif 1. Nah, yang kita harus hindari adalah bentuk 0 per 0 atau bentuk yang penyebut a per 0 agar tidak jadi tak terdefinisi. Jadi itu yang harus kita hindari. Next, kita masuk ke cara pemfaktoran. Jadi pemfaktoran ini digunakan jika terdapat bentuk limit yang rasional berpenyebut atau dalam bentuk pecahan yang dapat difaktorkan, maka dapat diselesaikan dengan pemfaktoran. Jadi jika ada bentuk limit yang memiliki peluang baik penyebut atau pembilangnya diubah menjadi bentuk faktor atau difaktorkan, maka itu dapat diselesaikan dengan pemfaktoran. Nah, contohnya misalkan nilai limit dari x kurang 16. Nilai limit x menuju 16 dari x dikurang 16 per akar x dikurang 4 sama dengan, jadi itu ditanya ya. Nah, ketika kita mengerjakan satu soal limit, pastikan bahwa ini menghasilkan 0 per 0. Jadi sebelum digunakan metode pemfaktoran atau metode-metode yang lain, pastikan dulu bahwa ketika ini dikerjakan itu menghasilkan 0 per 0 atau menghasilkan penyebut 0. Maka kita tes ya. Ini kan x menuju 16, berarti dari x kurang 16 berarti 16 dikurang 16 per akar x kurang 4, berarti akar 16 dikurang 4. Ini sama dengan 0 per 0. Nah, ini berarti menghasilkan 0 per 0. Tidak boleh. Maka kita gunakan dengan pemfaktoran atau metode yang lain. Nah, kenapa ini dipilih pemfaktoran? Karena dilihat di sini ada x dikurang 16. Ini bisa diubah menjadi bentuk akar x dikurang 4 dikali akar x tambah 4. Nah, ini dari mana? Akar x kali akar x kan nanti hasilnya x. Ini sama juga dengan halnya ada x kuadrat dikurang 16. Nah, ini bisa langsung diubah menjadi x tambah 4 atau x kurang 4. Ya. Nah, karena ini di soal tidak ada pangkat 2-nya, maka ini bisa menjadi akar x dikali akar x. Oke? Per akar x kurang 4. Nah, ada yang bisa dicoret, maka dicoret. Setelah dicoret, akar x tambah 4 dipakai, kemudian dimasukkan nilai 16 yang ini, maka akar 16 tambah 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Maka bisa disimpulkan bahwa limit x menuju 16 dari x dikurang 16 per akar x kurang 4 itu sama dengan 8. Oke? Nah, next. Metode selanjutnya adalah mengalihkan dengan akar sekawan. Nah,
Ini sama ya dengan membentuk pemfaktoran jika terdapat limit yang berbentuk rasional berpenyebut, jadi bentuk pecahan yang dapat difaktorkan maupun tidak dapat difaktorkan. Jadi perbedaannya ini dengan pemfaktoran adalah ini bisa dipakai untuk mengerjakan semua jenis rasional berpenyebut, baik yang bisa difaktorkan maupun yang tidak dapat difaktorkan. Jadi soal yang tadi yang kita pakai di metode pemfaktoran itu bisa juga dikerjakan dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Yang penting dia bentuknya adalah bentuk yang berpenyebut. Jadi baik yang bisa difaktorkan maupun tidak dapat difaktorkan, maka itu bisa dicari dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, ini biasanya yang dipilih banyak orang untuk menjadi metode penyelesaian. Oke, contoh ya. Nah, ini nilai limit dari limit x menuju 3 dari x kurang 9 per akar x dikurang 3. Nah, kita lihat soal ini itu bisa dikerjakan dengan cara pemfaktoran juga kan. X kurang 9 ini kita ubah menjadi akar x tambah 3 dikali akar x dikurang 3. Nah, tapi di sini kita akan coba menggunakan metode mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, sekawan berpenyebut akar x kurang 3, akar sekawannya itu adalah akar x tambah 3. Jadi, mengalihkan akar sekawan itu kita cari yang ada bentuk irasionalnya, yaitu bentuk akar x begini, yang ada bentuk akar-akarnya. Jadi, limit x menuju 9 dari x kurang 9 per akar x kurang 3 itu sama dengan limit x menuju 9 dari, nah soalnya ditulis, kemudian dikali dengan akar sekawan, akar x tambah 3 per akar x tambah 3. Nah, ini bisa saling coret ya. Ini kan akar x kali akar x, x, min kali plus, min, 3 kali 3, 9. Nah, ini x kurang 9 dan x kurang 9 bisa saling menghabiskan. Kemudian dipakai akar x tambah 3-nya, diperoleh 6. Maka limit x menuju 9 dari x kurang 9 per akar x kurang 3 itu adalah 6. Jadi ini ada nilai limitnya ya. Oke, next. Sekarang dengan aturan L-Hospital. Jadi aturan L-Hospital ini adalah menggunakan aturan turunan. Ini yang biasa disebut sebagai metode serba bisa. Jadi ini semua soal itu bisa diselesaikan, nilai semua soal limit itu bisa diselesaikan jika menggunakan aturan turunan. Jadi kalau misalkan, jadi sistemnya adalah, misalkan ada persamaan, misal limit x menuju 0 dari 5x kuadrat dikurang 3x per 2x, misalkan ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan aturan turunan ya, dengan cara yang ini kita cari nilai turunannya, kemudian kita kasih masuk nilai x menuju 0-nya. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya, atau mungkin nanti sekalian dengan materi turunan. Oke? Baik, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Jadi, misalkan diberikan soal limit x menuju 0 dari akar 1 tambah x dikurang akar 1 kurang x per x sama dengan berapa gitu dicari. Nah, pertama kita tes limit dulu. Jadi, masukkan dulu nilai x sama dengan 0, f0, akar 1 tambah 0 dikurang akar 1 kurang 0 per 0. Ternyata hasilnya 0 per 0. Ini kan tidak boleh, maka kita harus cari caranya. Nah, kita lihat bentuk ini ya. Nah, bentuk ini, kalau kita mau cari pemfaktorannya agak rumit. Maka kita bisa memilih cara menggunakan, mengalihkan dengan akar sekawan. Oke. Nah, proses rasionalisasi pada pembilang. Jadi, akar sekawannya itu tidak harus selalu pada penyebut, bisa pada pembilang. Nah, di sini kita menggunakan akar sekawan dari pembilang. Jadi, akar 1 tambah x dikurang akar 1 kurang x, maka akar-akar sekawannya adalah akar 1 tambah x ditambah akar 1 kurang x per akar 1 tambah x ditambah akar 1 kurang x. Nah, kemudian kita kalikan ya. Nah, ini akar dengan akar hilang. Oke, hilang akarnya. Kemudian 1 kali 1 tambah x, 1 tambah x, min kali plus min, 1 kurang x. Oke. Nah,
per X dikali akar 1 tambah X ditambah akar 1 kurang X. Nah, merasa kalau sampai di sini kalian sudah paham ya. Kemudian ini kita lihat 1 dengan 1 bisa saling habis, berarti tinggal negatif kali negatif positif, berarti X tambah X. X tambah X adalah 2X per X dalam kurung akar 1 tambah X tambah akar 1 kurang X. Nah, ini bentuk tetap ya. Nah, kemudian kita coret X yang di atas dengan X yang di bawah ini. Nah, sehingga diperoleh 2 per akar 1 tambah X ditambah akar 1 kurang X. Nah, sekarang dari sini kita masukkan sudah nilai X menuju nolnya, atau kita masukkan sudah nilai X sama dengan 0. Diperoleh 2 per akar 1 tambah akar 1 sama dengan 2 per 2. Nah, sama dengan 1. Maka limit X menuju 0 dari akar 1 tambah X dikurang akar 1 kurang X per X itu sama dengan 1. Oke, jadi kalau untuk memilih antara metode pemfaktoran atau metode mengalihkan dengan akar sekawan, kita tergantung dengan bentuk yang ada. Kalau misalkan bisa difaktorkan, silahkan difaktorkan. Kalau tidak ingin memfaktorkan, boleh langsung mengalihkan dengan akar sekawan. Atau mungkin lebih mudah dengan mengalihkan dengan akar sekawan, silahkan menggunakan metode mengalihkan dengan akar sekawan. Oke, contoh selanjutnya. Diberikan limit X menuju 0 dari X per akar 4 tambah X dikurang akar 4 kurang X. Kita uji limit. Nah, kita uji limit, ternyata diperoleh 0 per 0. Tidak boleh ya. Maka kita pilih metode sama, masih menggunakan cara mengalihkan akar sekawan. Karena tadi ya, ini lebih mudah dibandingkan kalau harus kita mencari faktor-faktornya. Nah, dikalikan dengan akar sekawan, sama caranya dengan seperti yang contoh nomor 1 tadi. Limit X menuju 0, kalikan akar sekawan X kali yang di atas. Nah, ini diperoleh. Kemudian akar 4 tambah X kali akar 4 tambah X, hilang akarnya. Tinggal 4 tambah X, kemudian min kali plus min. Ini juga akar kali akar, hilang akarnya, 4 kurang X. Sama, nah ini tercoret ya. 4 kurang 4, kemudian X tambah X, berarti 2X. Nah, ini X-nya dicoret, sama kayak yang tadi. Nah, sekarang tinggal masukkan nilai X sama dengan 0. Langsung diperoleh 2. Sehingga limit X menuju 0 dari X per akar 4 tambah X dikurang akar 4 kurang X sama dengan 2. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai penyelesaian limit atau mencari nilai limit dengan menggunakan operasi limit antara 4 metode. Untuk yang L-Hospital nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.